Oke. Oke, baik, mungkin Master Sisil, Master Nurlatifah, ini master-master yang luar biasa ya, bisa double-double pelatihan nih, namun tetap istilahnya berusaha untuk mengikuti dua-duanya karena dua-duanya itu penting. Ya, istilahnya udah semangatnya udah tinggi ya, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini Master semua mungkin kita mulai dengan selalu menggunakan cek-cek ya. Kita cek-cek lagi dengan salam kita, coba. Master, selamat pagi. Pagi. Oke, Master. Baik, Master. Oke, di dalam materi ini kita nantinya di pukul sekarang ya, di pukul selanjutnya sampai pukul 9.45 kita akan membahas terkait manajemen penyuluhan. Kemudian kita akan coba mempraktekkan dokumen penyuluhan tersebut sampai pukul 10.30. Artinya nanti baru 10.30 kita akan menerima materi dari Master Wijaya Gunawan terkait best practice penyuluhan anti korupsi. Jadi best practice-nya nanti itu disampaikan oleh juga seorang guru. Artinya mudah-mudahan nanti supaya sebagai contoh bagi kita semua bagaimana bisa mempraktekkan menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, ini sebenarnya materi ini sebenarnya adalah materi untuk penguatan terhadap penugasan asinkronus yang telah master-master buat. Setelah master-master buat untuk disempurnakan lagi. Jadi kita sempurnakan lagi yaitu dokumen penyuluhan, yaitu dokumen perencanaan, pengorganisasian, dan pelaporan. Nah, untuk saat ini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu dokumen pra penyuluhan ya, Master. Kalau pelaporan itu adalah pasca penyuluhan. Ini pra penyuluhan yaitu dokumen perencanaan dan dokumen pengorganisasian. Saya coba izin share screen terlebih dahulu ya. Langsung pendaftarannya. Nah, nanti mereka akan mencatat data perhitungan besar dari Archimedes sama volume tersebut. Kemudian ada masa. Oke. Kita lihat dulu, Master, untuk dokumen penyuluhan. Nah, Master sudah mengerjakan dokumen esai integritas untuk UK 1. Nah, materi dasar juga udah untuk UK 4, 5, 7, dan 9. Jadi nanti Master tujuan penyuluhannya ini ya, Master ya. Tujuan penyuluhannya itu apa? Misalnya Master tujuan penyuluhannya adalah menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Maka materi yang Master nanti sampaikan adalah seperti ini. Atau mungkin Master mengambil yang UK 9. Nah, ini seperti ini. Materinya adalah tujuannya adalah membangun sikap anti korupsi ya atau integritas. Nah, materinya terkait integritas, nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan. Nah, untuk dokumen perencanaan nanti Master buat itu modelnya itu boleh model tabel, boleh model esai, apapun modelnya boleh, asalkan memuat kelompok sasaran. Jadi kelompok sasaran Master itu misalnya apa? Yaitu misalnya guru-guru, itu yang pertama mungkin ya, disesuaikan dengan profesi Master, apa murid-murid, atau yang lainnya, yang sesuaikan dengan nantinya Master untuk membuat video nantinya. Jadi disesuaikan nanti untuk besok harinya ya, yaitu membuat video yang Master harus buat selama waktu 15-20 menit maksimumnya. Nah, seperti itu. Ada kelompok sasarannya. Kemudian nantinya Master juga harus ada tujuan penyuluhan yang relevan dengan peran kelompok sasaran. Jadi ini tujuannya seperti tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk misalnya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi ada 4 tujuan penyuluhannya Master. Master tinggal pilih sesuai dengan peran kelompok sasaran yang telah Master pilih. Nah, apabila ada perubahan sasaran silahkan, karena mungkin saja sasaran tersebut tidak siap untuk esok harinya Master membuatkan videonya. Jadi boleh sah-sah saja. Jadi besok itu kan ada waktu
pagi ya Master, ada waktu pukul 8 sampai pukul 12 itu kalau bisa videonya sudah jadi. Artinya seperti itu, videonya sudah jadi. Nanti kita akan bahas lagi nanti sore apa saja yang harus ditampilkan dalam video untuk BOC yang terkait praktik menyuluh ya Master nantinya. Nanti kita akan sampaikan apa saja yang harus masuk ke dalam penyuluh, karena itu sudah adalah tadi kan pra penyuluhan, penyuluhan dan pasca penyuluhan. Jadi saat ini materinya yaitu pra penyuluhan. Kemudian selanjutnya adalah di dalam dokumen perencanaan master itu harus memuat indikator keberhasilan yang relevan dengan tujuan penyuluhan. Jadi harus ada indikatornya, kira-kira tujuannya apa master untuk tujuan keberhasilannya, kira-kira apakah memahami atau bagaimana, seperti itu. Kemudian itu harus memenuhi ada daftar topik materi penyuluhan yang akan disampaikan. Jadi misalnya kalau master ingin tujuannya adalah membangun sikap anti korupsi atau integritas, tujuannya maka materinya itu terkait integritas, nilai-nilai anti korupsi, dan benturan kepentingan. Namun, kalau misalnya tujuan master adalah meningkatkan pengetahuan terkait korupsi kepada sasaran penyuluhan master, maka master harus materinya adalah terkait pengertian korupsi, faktor-faktor dan teori penyebab korupsi, dasar-dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, 30 delik tindak pidana korupsi, dan pengelompokannya 7. Kemudian master juga harus menjelaskan terkait perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap, serta strateginya dan rencana aksi pembatasan korupsi, itu yang seterusnya. Jadi antara UK 4, 5, 7, dan 9 master tinggal pilih nantinya untuk video nantinya ya master. Nah, ini untuk dokumen perencanaannya. Selanjutnya master, selanjutnya master harus mengungkapkan metode pembelajaran yang relevan dengan materi penyuluhan yang master sampaikan tadi. Misalnya master dengan metode yaitu ceramah juga, atau ada diskusi, maka kalau penggabungan itu ada diskusi juga master ya, oke, artinya tinggal metodenya itu ceramah, diskusi, atau master role play atau bermain peran misalnya contohnya satu menjadi guru, satu menjadi murid, mungkin seperti itu namanya role play. Jadi artinya bermain peran, kira-kira misalnya kita tunjuk misalnya Pak Warsono misalnya jadi kepala sekolah, padahal beliau adalah pengawas misalnya, seperti itu ya master. Jadi kayak bermain peran kita dengan peserta kita. Nah itu misalnya master ada seperti itu harus ada nanti dimunculkan pada saat penyuluhan. Ini hanya misal ya, beberapa silahkan dipilih. Kemudian ini minimalnya master ada 3 ya minimal. Apakah master mau bermain game juga boleh, tapi minimalnya ada ini master. Ada ceramah, ada diskusi, ada role play, seperti itu. Kemudian alur dan tahap kegiatan penyuluh. Di sini minimal master memuat tahapan kegiatan penyuluh, jadi minimal memuat ada pembukaan master, ada salam kita, atau selamat pagi, boleh. Kemudian ada pantun, mungkin seperti itu pembukaannya, namanya pembukaan. Kemudian master memberikan materi, kemudian ada tanya jawab, ini minimal ada di dalam alurnya. Kemudian ada role play-nya, artinya ada yang bermain peran. Kemudian ini minimal ada, kemudian terakhir di peserta itu diminta untuk menyusun rencana aksi, kira-kira setelah pelatihan ini atau setelah pemberian materi ini kira-kira kita bisa ngapain, misalnya seperti itu ya. Kemudian penutupan, kata-kata penutupan. Nah kemudian selanjutnya adalah di dokumen perencanaan master juga harus memuat yaitu daftar media, yaitu alat bantu penyuluhan yang relevan dengan metode pembelajaran yang dipilih ya. Jadi apakah lewat Zooming ya, apakah tatap muka atau bagaimana ya master. Jadi bisa dipilih kira-kira media yang membantu penyuluhan master nantinya dengan metode pembelajaran yang master pilih, seperti itu. Misalnya dengan metode ceramah itu kira-kira metodenya seperti apa, media yang perlu master peroleh apa. Kemudian rencana evaluasi yang akan dilakukan untuk mengukur tercapainya tidaknya tujuan penyuluhan. Nah, untuk rencana evaluasi master, itu rencana evaluasi kan kemarin ada materinya ya terkait keterampilan dasar menyuluh. Ada 4 rencana evaluasi. Oke.
Silakan Master Sisil, nggak apa-apa, off kamera. Oke, nah ada 4, tapi minimal Master harus masukkan 2 rencana evaluasi, yaitu evaluasi pertama itu terkait masalah kita harus tahu terkait bagaimana penyelenggaraan diklat. Jadi kita harus tahu pendapat dari peserta bagaimana penyelenggaraan diklat. Kemudian untuk yang evaluasi yang kedua, Master harus berisi, jadi evaluasi pertama ya, berisi pertanyaan untuk mengetahui respon dan masukan peserta terkait penyelenggaraan. Penyelenggaraannya bagaimana kegiatan kita. Kira-kira penyelenggaraan kita, kegiatan kita ini efektif atau tidak, seperti itu. Dan yang kedua adalah perangkat evaluasi level 2, yaitu berisi pertanyaan yang mengetahui perubahan dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta. Nah, jadi itu Master harus bisa bagaimana cara mengevaluasi apakah penyelenggaraan kita berjalan lancar. Itu yang pertama, itu evaluasi yang pertama. Kemudian kalau evaluasi kedua, bagaimana terkait perubahan. Ada nggak perubahan dari aspek pengetahuan? Misalnya bisa Master tanyakan, ada yang tahu terkait korupsi? Coba ini silakan coba seperti yang saya sampaikan tadi. Coba diulangi lagi pengertian korupsi bagaimana. Mungkin seperti itu ya Master terkait itu evaluasi yang kedua. Nah, selanjutnya adalah memuat rencana kegiatan tindak lanjut pasca penyuluhan. Apakah Master akan melakukan monitoring atau bagaimana, itu ada, Master masukkan ke dalam rencana kegiatan tindak lanjut penyuluhan itu untuk dokumen perencanaan. Nah, dokumen yang kedua yaitu dokumen pengorganisasian. Nah, Master untuk materi ini jadi penugasan lagi ya. Namanya T3. T3 kalau Master lihat di LMS ada 2 kan? T3-nya ada 2 kan? Jadi perbaikan dokumen perencanaan sama perbaikan dokumen pengorganisasian. Nanti Master apabila setelah mendapatkan kita diskusi hari ini, Master bisa langsung memperbaiki dokumen yang Master telah susun. Apabila kalau sudah sesuai ya silakan Master istilahnya udah sesuai. Atau kita nanti di momen ini kita akan bahas kira-kira siapa yang mau kita ini tampilkan. Nah, kita tampilkan sebagai contoh terkait dokumen perencanaan dan pengorganisasian yang telah Master buat. Baik. Selanjutnya kita ya untuk penugasan yang ketiga yaitu kita penguatan pada dokumen pengorganisasian, dan ini juga dilakukan sebelum melakukan kegiatan penyuluhan. Jadi ini juga termasuk dalam dokumen pra penyuluhan anti korupsi. Nah, oke. Nah, apa saja isi dari dokumen pengorganisasian? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apapun bentuknya, format serta modelnya, kami silahkan kepada Master semua, namun harus memuat informasi minimal yaitu pertama, tempat penyuluhan. Apakah Master rencanakan di aula sekolah? Apakah Master rencananya akan direncanakan di kelas? Atau mungkin Master ada mau merencanakan di mana? Silahkan ditulis di dokumen pengorganisasian. Kemudian hari dan tanggal penyuluhan. Apakah Master akan melaksanakan besok pagi? Jadi artinya kalau besok artinya hari Kamis tanggal 4 November 2021, seperti itu Master. Kemudian waktu penyuluhannya kira-kira berapa menit ya Master. Kemudian jumlah dan nama tim penyuluh. Nah, di dokumen pengorganisasian kira-kira jumlah tim penyuluh Master ada berapa? Kalau cuma 1 artinya cuma 1, seperti itu. Kemudian ada daftar checklist. Checklist artinya tanda cek ya. Terkait perlengkapan yang dibutuhkan atau alat-alat yang dibutuhkan. Apakah Master perlu laptop? Kemudian perlu istilahnya infocus. Istilahnya seperti itu. Jadi perlengkapan ya Master ya. Fasilitas atau perlengkapan. Kemudian Master juga harus checklist kira-kira suasana yang dibutuhkan. Apakah suasananya harus tenang? Istilahnya tidak panas, seperti itu. Jadi artinya kondisi-kondisi yang membuat suasana penyuluhan itu menjadi lebih kondusif. Itu nanti setelah ini saya akan coba share contoh-contoh yang minimal sudah memenuhi persyaratan minimal ini ya Master, supaya ada gambaran ya, supaya ada gambaran.
Kemudian yang ketujuh adalah ada cek perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, perlengkapan ini adalah termasuk materi penyuluhan, lembar evaluasi, daftar pertanyaan untuk diskusi, seperti itu. Ini termasuk perlengkapan penyuluhan, ya, beda dengan alat ya, perlengkapan yang dibutuhkan itu beda dengan perlengkapan yang dibutuhkan termasuk materi penyuluhan ya saat penyuluhan ya, Master. Kemudian Master harus buat juga instrumen evaluasi minimal tadi yang telah saya sampaikan, yaitu perangkat evaluasi level 1 dan perangkat evaluasi level 2. Nah, jadi ini kira-kira pertanyaannya apa saja? Nah, ini di sini sudah masuk ya, masuk pertanyaannya apa saja untuk yang menanyakan terkait penyelenggaraan penyuluhan, kemudian terkait masalah kira-kira setelah penyuluhan tersebut kira-kira apa yang akan Master tanyakan untuk mengukur terkait perubahan pengetahuan minimal ya atau keterampilan atau selanjutnya. Oke, ini untuk dokumen pengorganisasian. Jadi kita pra penyuluhan dulu untuk baik perencanaan maupun pengorganisasian. Saya sampaikan beberapa contoh yang mungkin Master bisa lihat dari beberapa peserta terdahulu yang kami nilai itu sudah memenuhi kriteria dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dokumen pengorganisasian. Bentar ya, saya share lagi ya contohnya. Oke, ini berupa esai, Master. Jadi boleh esai, boleh berupa tabel. Nanti saya juga share yang berupa tabel. Jadi tidak ada masalah terkait bentuk format, apakah mau esai, apakah mau tabel atau bentuk lainnya dipersilahkan. Nah, terkait hal ini, pertama dari dokumen perencanaan yang disusun oleh Master Faizal, itu kita bisa lihat bahwa Master Faizal itu telah ada minimal yaitu kelompok sasaran ya Master, ada kelompok sasarannya yang mana di sini kelompok sasarannya adalah yang kelompok sasaran ada ini terhadap PNS di lingkungan BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian tujuan penyuluhan Master. Tujuan pengamalan adalah menambah pemahaman dan pengetahuan kepada peserta tentang pengertian korupsi, dampak korupsi, serta menumbuhkan nilai integritas. Ya, jadi seperti itu ya, Master. Tujuannya sudah ada. Kemudian indikator keberhasilan bisa dilihat di sini. Minimal indikator keberhasilan dalam penyuluhan yaitu meningkatkan pengetahuan. Artinya di sini mengambil kalau keterampilan sama perilaku peserta agak sulit mungkin diukur di situ untuk indikator keberhasilannya, tapi mungkin meningkatkan pengetahuan peserta terkait pengertian korupsi, terkait dampak korupsi dan integritas dengan korupsi ya. Jadi artinya sudah ada indikator keberhasilannya. Nah, di sini diambil adalah materi menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Nah, ini Master boleh ambil 1 UK tujuannya, boleh ambil 2 UK. Yang penting Master artinya tahu tujuannya. Di sini kan tujuannya selain menumbuhkan semangat dan perlawanan terhadap korupsi, juga ingin menambah pengetahuan terkait korupsi. Jadi boleh untuk digabungkan ya Master, tapi jangan istilahnya ambil sedikit-sedikit. Misalnya kalau untuk ini kan ada 6 ya yang menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi ditambah dengan integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Jadi 7 kan Master, seperti itu. Oke. Kemudian metode penyuluhan Master yaitu berupa ceramah, ini boleh, studi kasus, boleh diskusi interaktif. Jadi metode penyuluhannya itu ada ceramah minimal, ada diskusi interaktif. Nah, studi kasus silahkan Master pakai studi kasus. Role play itu pilihan juga ya Master, hanya pilihan. Ceramah dan diskusi ini sering kita lakukan kok dalam penyuluhan. Jadi Master silahkan ada minimal 3
metode yang master lakukan. Kemudian alur kegiatan penyuluhan master, ada salam pembuka kan tadi, seperti minimal ada salam pembuka kan, membuka acara, kemudian kemudian ada doa, ini hanya ini contoh aja ya, alokasi waktunya di sini pakai menit, ini membuka acara 1 menit, mendengarkan lagu Indonesia Raya 2 menit, doanya 1 menit, pretestnya ada pakai Google Form. Ini pretest ini ada tadi rencana evaluasi ya Master, nanti di dokumen rencana evaluasi, di sini ada perkenalan penyuluh dan peserta, ini dialog 2. Nah, penyajian materinya istilahnya pertama yaitu untuk materi yang tadi sampai 7 tadi, ini ceramah, kegiatan peserta mendengarkan, terakhir seperti itu. Usaha mencegah dan ceramah 2. Kemudian diskusi, tadi metodenya menggunakan diskusi. Nah, berbagi pengalaman, dialog, ya, diskusi interaktif. Kemudian di sini adalah menyimpulkan, dan jangan lupa ada rencana aktualisasi penerapan anti korupsi peserta. Jadi RTL peserta itu kira-kira apa mereka ingin lakukan, rencana aksinya seperti apa. Seperti itu. Jadi minimal kita dialog kepada peserta, kira-kira setelah ini rencana aksinya bagaimana setelah mengetahui hal tersebut. Kemudian ada salam penutup, itu ya, salam penutup. Nah, daftar media alat bantu penyuluhan, di sini ada perangkat komputer, LCD, materi, form evaluasi, kemudian alokasi waktu penyuluhan lebih kurang 20 menit di sini ya, diinformasikan. Kemudian rencana evaluasi ini masuk ke dalam dokumen pengorganisasian ya nantinya. Nah, ini evaluasi pertama tadi menggunakan pretest, evaluasi kedua menggunakan post-test. Misalnya ini dari masternya menggunakan seperti itu. Kemudian penentuan rencana tindak lanjut tentukan dengan langkah-langkah konkret yang dilakukan peserta seperti pembuatan brosur, iklan, sosmed, bisa sosmed juga ya, misalnya buat di wall Instagramnya atau Facebooknya terkait masalah menyebarkan virus anti korupsi misalnya, boleh seperti itu, atau pengumuman atau jangka waktu yang disepakati bersama. Jadi ada kesepakatan bersama para peserta itu untuk menindaklanjuti apa yang telah didapatkan itu mau ngapain, itu tergambar di dokumen perencanaan kita supaya nanti penyuluhan kita itu paripurna ya, Master. Nah, ini untuk dokumen perencanaan. Sekarang adalah dokumen pengorganisasian, Master. Di sini seperti yang disampaikan tadi, pengorganisasian itu minimal. Kata minimal artinya kalau ini mau tetap ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi karena kata minimal adalah ada tempat penyuluhan, Master. Ini ada tempat penyuluhannya. Jadi terlihat tempat penyuluhannya, ada hari dan tanggal waktu penyuluhannya, ya. Ini 12.00 sampai 12.20, jadi 20 menit saja memang diusahakan 20 menit ini. Jumlah dan nama tim penyuluh di sini, ya. Ada yang sebagai penyuluh, ada yang sebagai operator IT, ada yang sebagai kameramen, ngambil video. Ini offline kayaknya, bukan online, Master ya. Jadi bukan offline, mungkin Master ada minta bantu ke yang lain, silahkan. Kemudian di sini adalah identifikasi kebutuhan pelengkapan kegiatan penyuluhan, ada ruang rapat nyaman, ya, dengan penerangan, tidak ada gangguan suara, tidak terganggu dengan tugas lainnya. Artinya memang benar-benar peserta itu ditugaskan untuk kegiatan penyuluhan Master yang lebih kurang 20 menit saja, maksimum 20 menit Master. Usahakan memang nanti videonya 20 menit. Nah, pertanyaannya adalah apabila pada kenyataannya lebih dari 20 menit, maka nanti Master tinggal edit-edit saja, di-cut mana yang kurang penting, yang penting bisa menggambarkan kesemuanya ini, Master. Kemudian identifikasi kebutuhan penyuluhan. Di sini Master perlu yaitu LCD, camp, WA group, dan yang lainnya. Misalnya ini hanya contoh ya Master, identifikasi kebutuhan penyuluhan, dan ini materi penyuluhannya. Boleh seperti ini, Master. Nah, ini kemudian terakhir evaluasi penyuluhan dalam dokumen pengorganisasian ya, Master. Evaluasi penyuluhan ini sudah, tadi kan di dokumen perencanaan hanya melampirkan ini saja, evaluasi level 1. Nah, di pengorganisasian sudah dijelaskan yang secara seperti apa sih evaluasi penyuluhannya. Ya, kalau di perencanaan kan cuma melampirkan ini saja tadi. Bagaimana sih evaluasi penyuluhannya? Oh, oke. Artinya di sini terkait penyelenggaraan kan, menggunakan perangkat 1 kan terkait penyelenggaraan. Nah,
kita minta kepada peserta, ini offline ya Master, bukan online, ini contoh offline sepertinya mereka. Ada kriteria level nih 1 sampai 5. Bagaimana sarana penyuluhannya, bagaimana kegiatan penyuluhannya, kiranya seperti itu. Bagaimana fasilitatornya, bagus atau enggak, penguasaan materinya bagaimana, cara penyajiannya oke enggak, kira-kira manfaat materinya bagaimana, ini tinggal di-checklist saja. Nah, boleh seperti ini, boleh sesuai dengan apa yang Master pikirkan, misalnya seperti itu. Misalnya, oh boleh gini nggak, boleh gini nggak, seperti itu ya Master ya. Kemudian di sini Master, di sini ada kesimpulan evaluasi 1 ya. Nah, evaluasi level 2. Nah, evaluasi level 2 ini terkait kita membuat, kalau ini mereka di sini Master buat pertanyaan diisi oleh peserta seperti kayak post test ini untuk mengukur pengetahuan peserta penyuluh apakah pengetahuannya nambah nih setelah kita memberikan penyuluhan. Nah, ini sedikit pertanyaan-pertanyaan, boleh ya, boleh model seperti ini, boleh nanya langsung ya Master, interaktif boleh seperti itu. Intinya ini untuk mengukur apakah dari peserta itu ada nggak penambahan informasi minimal pengetahuan. Kalau terkait masalah keterampilan atau perilaku mungkin jangka panjang ya Master, tapi untuk saat ini yang bisa kita ukur adalah penambahan pengetahuan. Nah, ini contoh, salah satu contoh dari peserta yang waktu itu kita fasil di Kepulauan Riau. Nah, mungkin saya kasih contoh satu lagi ya Master untuk sebagai gambaran. Kok ini kan bentuk esai Master. Kita kasih contoh lagi satu lagi. Aduh, saya lupa taruh di mana, nanti saya coba cek yang untuk bentuknya tabel ya Master ya. Jadi mungkin demikian, nanti saya coba cek lagi pada saat kita coba praktek. Kira-kira Master ada pertanyaan? Kalau jadi guru itu RTP ya Pak Warsono ya? Ya, boleh saja Master sebenarnya. Boleh saja modelnya. Yeah. Model-modelnya boleh-boleh saja Master sebenarnya. Tanya Master. Ya. Untuk tadi yang tema, pengelompokan tema tadi, apa pengelompokan materi, tadi kan misalkan UK 7 itu apa saja lah. UK kita kan ada UK 1 nggih, UK 4 sama UK 5, UK 7, 9. Coba kalau pengelompokan tadi mohon untuk ditayangkan kembali. Kita mau screenshot apa gitu. Oh iya. Enggak. Nah, Oke, baik Master. Saya coba share screen kembali ya, pengelompokan dari kompetensi ya. materi per UK. Artinya ada keterkaitan antara tujuan UK kita sama materi, 15 materi yang kemarin Master buat ya. Saya coba share screen sebentar. Biar tidak salah nanti. Ya. Tujuan dengan materinya selinco repot.
Oke. Hitam belum tampil, tapi Oh. hitam. Oh ya. Sudah? Sampun udah. Oke. Mungkin saya sedikit Sudah. menjelaskan lagi, Master ya. Nah, ini adalah dokumen pra penyuluhan. Artinya untuk pra penyuluhan alur diklat kita, Master kan buat materi dasar. Oke, kita udah lewati ya kemarin ya. Master buat esai integritas, dan saat ini Master harus membuat dokumen perencanaan serta membuat dokumen pengorganisasian. Oke. Nah, untuk diklat ini kita akan ambil jenjang pertama ya, Master. Bukan jenjang muda, madya, atau utama ya. Jadi kita ambil jenjang ini yang mana UK-nya hanya 5 saja yang Master dipersyaratkan kompetensi. Master harus lulus pada 5 kompetensi ini, yaitu UK 1 terkait aktualisasi nilai integritas, yang mana dibuktikan dengan pembuatan portofolio esai integritas. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, itu UK 4, ini kodenya ya, Master, UK 4. Kemudian menyadarkan bahaya dan dampak korupsi, ini UK 5. Kemudian meningkatkan pengetahuan terkait anti korupsi, itu UK 7. Dan membangun sikap anti korupsi, itu UK 9. Ini berdasarkan SKKNI. Nah, nanti Master setelah memperbaiki dokumen pra penyuluhan, besok nanti sore saya akan berikan kisi-kisi bagaimana cara mempraktik melakukan penyuluhan yang baik setelah materi penyuluhan ember ya, Master ya. Sehingga diharapkan besok Master melakukan rekaman penyuluhan minimal 15 maksimum 20 menit ya, Master. Di setting seperti itu ya, Master. Itu sudah ininya semuanya komplit, memenuhi dari dokumen perencanaan Master ya, dengan slide yang sudah ember. Seperti itu. Nah, kalau kita semua 15 materi dasar bisa lebih 20 menit, benar nggak, Master? Makanya untuk saat ini Master harus sudah pilih, boleh memilih di UK 9, boleh dipadukan antara UK 7 dan 9, boleh hanya milih UK 5 saja, bergantung nanti Master sudah setting nih, maksimum semuanya, teknik-teknik tadi yang telah saya sampaikan itu 20 menit maksimum. Nah, output terakhir adalah pasca penyuluhan. Nah, pasca penyuluhan ini, dokumen evaluasi ini kan format lama nih, Master, tidak sesuai dengan kurikulum 2021. Kurikulum 2021 dokumen evaluasi ini sudah masuk ke dokumen pengorganisasian yang tadi saya sampaikan. Ya, sehingga nanti pasca penyuluhan ini Master hanya membuat dokumen laporan kegiatan seperti yang Master sudah unggah di asinkronus 2, ya kan? Oke, saya hanya ingin membuat benang merah dari apa yang telah kita lakukan kemarin-kemarin. Nah, ini kita lihat yang UK 1 Master sudah buat dokumen esai integritas, sudah Master upload, alhamdulillah semuanya tepat waktu. Nah, sekarang adalah tujuannya Master ngambil nih UK 4 ya, yaitu tujuannya menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Nah, apa saja materi-materinya Master di dalamnya? Yaitu contoh-contoh, tujuan, indikator, serta role model. Oke. Kemudian UK 5 ini adalah tujuannya menyadarkan bahaya dan dampak korupsi. Apa saja materinya? Kan Master sudah perbaiki kemarin materinya ya, yaitu terkait dampak korupsi, perbandingan, pengertian, hubungan antar dampak. Kemudian ini nggak mesti harus satu-satu, boleh digabungkan. Master kepengen tujuannya 2 misalnya, tapi perhatikan waktu ya nanti Master ya. Tujuannya yaitu UK 7, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan terkait korupsi, yaitu ada pengertian korupsi, faktor-faktor, dasar hukum, 30 delik, perbedaan, strategi. Nah, dan terakhir membangun sikap anti korupsi, yaitu integritas, nilai anti korupsi, dan benturan kepentingan. Ini kode etik nggak ya, benturan kepentingan? Anti korupsi dan benturan kepentingan. Nah, seperti itu Master. Nanti file ini saya juga bagikan di grup ya Master, supaya nanti Master bisa buka-buka. Ya. Oke, mungkin dari itu, dan saya sudah dapat filenya tadi yang saya mau tunjukkan model yang kedua, mungkin supaya ada memperkaya gambaran Master ya, saya izin ya.
Master yang contoh juga nanti di-share kan? Yang mana, Master? Yang contoh juga di-share kan? Boleh nanti saya share. Cuma Oh, jangan oke. sampai sama ya, Perencanaan. Master. Hanya Oh, contoh, iya. hanya gambaran kita saja. Siap. Betul. Ya, siap. Jadi sekilas kemarin kita nyusun perencanaan ternyata jauh dari harapan. Oh iya, Kak Master. Enggak, maksudnya tujuannya itu tidak ngarah ke SKKNI itu loh, Bu. Kita Oh. asal buat materi. Iya, nggak apa-apa. Artinya kan tujuan kami melakukan fasilitator kan tercapai, sehingga ada perubahan pengetahuan ya, Master. Kan tujuannya seperti itu. Oh, berarti disengaja ya, Master? Apa? Berarti disengaja ya? Oh, bukan disengaja, Master. Bukan disengaja. Kalau kita kerja itu kan, maksudnya kalau kita belajar itu kan by proses kan, Master. By proses. Kita aja yang nggak bisa, Pak Mariana. Maksudnya. By proses itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan, makanya materi ini kita yakin memang kalau misalnya kita nggak sampaikan lagi pada bingung semua kan. Tapi tujuannya adalah untuk penguatan lagi. Apakah kira-kira dari Master ada masalah atau bagaimana atau selanjutnya seperti itu, Master. Tapi terasa bahagia karena tahu kalau salah. Iya, betul. Kami Jujur. itu mikirnya gini, Master. Jujur Kami ya. awalnya mikirnya itu materi ini biar yang kita penyuluhan itu berdasar materinya, bukan tadi UK-nya. Ternyata UK dulu itu yang menjadi prioritas. Saya awalnya juga gitu, Master. Awalnya pokoknya saya buat aja, tapi nggak tahu rupanya ada benang merahnya, Master. Ada benang merahnya, sehingga supaya lebih memahami, sehingga kita rasanya oh gini tuh benang merahnya, seperti itu, Master. Ini ngelemburnya jadi terasa ya. Belum masuk ya. Belum tampil. Kenangan indah, Mas. Nggak bisa tampil ya, bentar. Iya. Dia nggak mau tampil kali ya. Dikirim ke grup aja mungkin. Iya, nanti saya kirim di grup aja yang nggak bisa tampil ini, Master. Oke. Baik, Master. Di kita grup di grup aja ya nanti untuk memperkaya. Oke. Sebelumnya siapa nih yang mau kita bahas? Artinya dokumen perencanaan dan pengorganisasian yang sudah Master buat itu kan sudah Master upload di asinkronus ya, Master ya. Nah, otomatis kita akan coba bahas kira-kira sukarela dulu. Kira-kira dokumen siapa yang mau kita bahas untuk sesi yang pertama? Yang paling slow learner aja, Master. Apa? Yang paling slow learner itu yang lainnya paling duluan berarti ketuanya. Ya, nggak apa-apa. Pak Ketua Jadi dulu. kalau salah itu dimaklumi karena sudah tidak fast learner lagi. Sebagai contoh Pak Ketua itu. Ya, Pak Ketua ya. Oke. Dimaklumi kalau jadi yang salah. saya senang artinya gini, dari materi dasar kita udah tahu ya feedback masing-masing kan. Jadinya udah bisa memperbaiki lah, intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan hasil perbaikannya walaupun mungkin belum optimal, tapi yang penting Master udah tahu gitu loh. Ini loh yang sebenarnya gitu loh, Master ya. Nah, oke, silahkan Master Warsono untuk memaparkan dokumen perencanaan dan pengorganisasian yang telah dibuat. Silakan. Ya, pulpen sekalian ini, Mbak Lia. Maaf, saya nyambi ini. Ya, nggak apa-apa, Master.
Oke. Baik, silakan Master. Belum muncul Master ya? Sudah muncul ini? Sudah ya? Sudah kelihatan sudah. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master Dewi yang saya hormati, serta master-master yang lain, serta diklat yang saya hormati pula. Sebelum saya memaparkan ini, mungkin perlu saya sampaikan dulu, yang saya tuliskan ini basisnya masih seperti yang Mas Markidin tadi, jadi masih satu materi. Pemahaman saya kemarin milih salah satu materi gitu, jadi nanti intinya masih di salah satu materi gitu ya. Yang pertama untuk kelompok sasaran, kami akan mengambil teman-teman pengawas kami sendiri, ya, yang berjumlah 10 orang. Rencana sasaran yang nanti akan kami jadikan sasaran untuk penyuluhan. Kemudian tujuan penyuluhan, karena kemarin saya baru ngambil satu materi, yang saya ambil memang terkait dengan mampu membedakan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Tapi nanti tentu ini akan diperbaiki sesuai dengan UK yang nanti saya pilih gitu ya. Kemudian untuk indikator keberhasilan, bahwa untuk pengawas sekolah sasaran itu 100%. Itu mampu membedakan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan uang suap. Ini indikator keberhasilannya. Kemudian materi penyuluhan sesuai dengan yang saya pilih, itu gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Kemudian untuk metode penyuluhan, ini saya masih mengambil ceramah dan diskusi interaktif, karena memang waktunya hanya 20 menit itu untuk mengambil beberapa metode sepertinya tidak memungkinkan. Jadi sementara saya pilih dua ini. Kemudian alur dan tahapan penyuluhan. Jadi yang pertama itu pembukaan, yaitu penyiapan peserta penyuluhan secara fisik dan psikis. Ya, kemudian yang kedua itu pemutaran video motivasi, dan yang ketiga pemaparan bahan tayang dengan PPT, PowerPoint. Kemudian yang keempat peserta bekerja kelompok dengan lembar kerja yang disiapkan nanti. Kemudian yang kelima pemaparan hasil kerja kelompok dan diskusi interaktifnya di sini nanti. Kemudian yang keenam kesimpulan dan refleksi kegiatan, kemudian yang ketujuh penutup. Ini adalah alur dan tahapan kegiatannya. Kemudian untuk media dan alat bantu penyuluhan, yang pertama ada LCD proyektor, ada laptop, ada bahan paparan PPT, ada video motivasi, bahan ajar cetak, dan lembar kerja cetak. Kemudian waktu penyuluhan, rencana Kamis 4 November pukul 10 sampai 10.20. Kemudian rencana evaluasi, yang pertama perangkat evaluasi level 1 atau reaksi ya, level reaksi. Ini rencana menggunakan dua macam evaluasi. Yang pertama untuk mengukur suasana para peserta menggunakan gambar smiley face, yang ini rencana nanti menggunakan Google Form juga. Kemudian yang kedua berupa daftar pertanyaan untuk mengukur proses penyuluhannya seperti apa. Jadi dengan pertanyaan yang menggunakan skala Likert, yang pertama kegiatan penyuluhan anti korupsi ini bermanfaat, nanti kan skalanya 1 sampai 5 ya, skala Likert jadi 1 kurang sampai yang 5 itu yang sangat gitu ya. Kemudian yang kedua, penyuluh menguasai materi penyuluhan. Kemudian yang ketiga, penggunaan media penyuluhan efektif. Kemudian yang keempat, penggunaan metode penyuluhan efektif. Kemudian yang kelima, tujuan kegiatan penyuluhan tercapai. Ya, ini yang nanti juga dibuat dalam Google Form dengan skala Likert jadi 1 sampai 5 itu. Kemudian untuk perangkat evaluasi level 2 atau level learning-nya untuk mengukur capaian hasil ya. Jadi kalau yang level 1 tadi untuk mengukur proses, kemudian yang level kedua itu untuk mengukur hasil. Yang daftar pertanyaannya saya jabarkan seperti ini, jelaskan perbedaan gratifikasi dengan uang pelicin, perbedaan gratifikasi dengan pemerasan, gratifikasi dengan suap, dan sampai yang ke F ini. Karena memang materi awal saya membedakan jenis-jenis korupsi itu.
Kemudian rencana tindak lanjut, mengevaluasi proses berdasarkan hasil evaluasi respon dan evaluasi hasil atau level 1 dan level 2 tadi, dan dari hasil evaluasi learning-nya yang level 2 untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Ini rencana tindak lanjut. Jadi ini dokumen perencanaan yang sudah kami buat. Saya yakin masih banyak yang perlu diperbaiki dan diberi masukan oleh Master Dewi dan master-master yang lain. Demikian dulu, Master. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Master. Waalaikumsalam. Boleh dilanjut dengan pengorganisasian juga, Master? Oke, siap. Saya siapkan dulu, Master. Oh ya, baik. Ya, otomatis nanti Master boleh istilahnya sudah menyiapkannya dokumen perencanaan dengan pengorganisasian, sehingga nanti mudah-mudahan waktu kita cukup, semua Master bisa memaparkan sehingga Master tahu apa saja yang perlu diperbaiki untuk diunggah kembali ke tugas sinkronus yang ketiga. Ya Master, artinya Master tinggal mengunggah. Kalau kemarin Master sudah unggah di LMS ada 2 jenis T3-nya. T31 untuk dokumen perencanaan, T3 yang selanjutnya adalah untuk dokumen pengorganisasian. Ya. Mungkin stop screen dulu, Master, baru share lagi. Oke. Ya. Apakah sudah muncul, Master? Oke, sudah muncul, Master. Oke, siap. Saya akan melanjutkan untuk rencana pengorganisasian. Yang pertama untuk tempat penyuluhan, itu akan kami laksanakan di kantor kerja kami di Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, dan untuk waktu pelaksanaan besok hari Kamis 4 November pukul 10 sampai 10.20. Kemudian petugas penyuluh dan peserta kegiatan, untuk petugas penyuluhnya saya sendiri, kemudian peserta kegiatan adalah pengawas sekolah SMA SMK yang rencananya berjumlah 10 orang. Kemudian untuk identifikasi kebutuhan kelengkapan, ini ada LCD proyektor, ada laptop, bahan PPT, video motivasi, bahan ajar cetak, dan lembaran kerja cetak. Kemudian identifikasi kebutuhan ambience atau suasana. Yang pertama adalah ruangan dengan meja dan tempat duduk yang membentuk huruf U. Kemudian pencahayaan ruang yang terang, kemudian sirkulasi udara lancar dengan AC. Kemudian untuk evaluasi respon itu menggunakan gambar tadi, smiley face, dan daftar pertanyaan. Kemudian untuk evaluasi learning-nya, yang evaluasi level 2, itu menggunakan post-test. Saya kira itu isinya rencana pengorganisasian, Master. Waktu kami kembalikan kepada Master Dewi untuk memberikan masukan dan tanggapannya. Terima kasih Master Warsono selaku ketua kelompok kita di kelompok 5 ya. Terima kasih Master, ini sebenarnya ya betul, kita kasih plus dulu semua untuk Master ketua kita. Ini sudah hebat banget loh untuk tahap pertama. Artinya pada saat Master melakukan pembelajaran mandiri melalui asinkronus, Master sudah membaca modulnya, bagaimana cara keterampilan dasar Master untuk menyuluh. Artinya udah luar biasa, istilahnya Master tuh ada gambaran, oh kepengennya begini. Artinya sebelum diklat pun Master sebenarnya punya pengalaman untuk menyuluh. Artinya tidak jauh beda kita menyuluh, walaupun mungkin materinya tidak sama dengan materi anti korupsi ya Master ya. Baik, mungkin beberapa masukan dari kami, yaitu yang pertama mungkin seperti tadi Master mungkin sudah mengetahui bahwa nanti tujuannya disesuaikan ya Master ya. Tujuannya disesuaikan dengan materinya juga disesuaikan. Jadi nanti apabila Master sudah menentukan tujuan, maka materi harus menyesuaikan dengan tujuan yang akan Master wujudkan. Kemudian metode boleh ditambahkan satu lagi mungkin, yaitu mungkin yang paling gampang yaitu studi kasus mungkin Master. Studi kasus, artinya kesannya Master gambarkan nih, kira-kira studi kasus saat ini bagaimana, kayak gitu kan, hanya gambar tinggal paling cuma tidak sampai 1 menit menggambarkan studi kasus seperti itu, supaya ada gambaran dari untuk meyakinkan bahwa korupsi itu misalnya dampaknya luar biasa, misalnya seperti itu ya Master. Atau mau role play juga boleh istilahnya di situ Master metodenya itu minimal 3. Kemudian terkait ini sepertinya untuk dokumen rencana evaluasi Master agak kebalik sebenarnya.
yang dokumen pengorganisasian, evaluasinya itu masuk ke dokumen perencanaan. Jadi, nah di dokumen perencanaan yang evaluasi master pindahkan ke dokumen pengorganisasian, karena sebenarnya untuk dokumen perencanaan itu tidak detail, tapi nanti di dokumen pengorganisasiannya baru detail untuk rencana evaluasi master. Dan jangan lupa dituliskan master itu dalam bentuk apa mengevaluasi, apakah Google Form atau post auditnya seperti apa, apakah model lembaran kuesioner saja atau bagaimana. Jadi harus dijelaskan metodenya seperti apa. Kemudian untuk dokumen perencanaan yaitu rencana tindak lanjut itu bukan tindak lanjut penyuluhan, tapi rencana tindak lanjut peserta. Kira-kira kita seperti membuat kayak kontrak kerja setelah pelatihan. Kira-kira jangan hanya habis-habis di sini saja, tapi kira-kira ada tindak lanjutnya. Apakah dengan membuat tulisan mungkin, atau membuat seperti kayak tulisan di Instagram gitu ya, di-share di Instagramnya masing-masing terkait misalnya antivirus anti korupsi ya, misalnya seperti itu, bisa saja. Boleh. Jadi intinya rencana tindak lanjut peserta itu kira-kira apa? Jadi kita tanyakan kira-kira rencana tindak lanjut peserta itu apa. Nah, tujuan master adalah mengarahkan sesuai dengan dokumen perencanaan kira-kira yang mampu dikerjakan oleh sasaran kita, kira-kira seperti itu ya master. Makanya di dokumen perencanaan kita rencananya nih mengarahkan mereka untuk menindaklanjutinya. Oke, itu untuk dokumen perencanaan. Kemudian dokumen pengorganisasian, sepertinya mungkin tugas tim master nanti bekerja sendiri ya, tidak ada petugas IT-nya atau mungkin ada petugas lainnya. Ya, nanti berarti saya menambah. Ya, mungkin ditambah. Ya, kalau memang saya menambah personil. Ya, tapi kalau memang saya sendiri master, single, boleh. Cuma sendiri nggak apa-apa, seperti itu. Tapi yang penting petugas-petugas yang membantu kita dalam melakukan ceramah. Nah, yang tadi pengorganisasian tinggal dibalik ya evaluasinya. Ini udah luar biasa, udah lumayan bagus ya master. Jadi ini beberapa masukan dari saya. Mungkin itu master. Silakan. Oke, terima kasih master masukannya. Iya master, tinggal nanti ini diperbaiki menjadi tugas 3 di 1, 3, 2 ya di portal penugasan nantinya. Baik, setelah ini kira-kira siapa yang mau untuk selanjutnya menyusul dari Master Warsono? Silakan. Master Padia? Biasanya yang bagus Master Makidin itu. Oh iya. Ini permintaan Master Padia nih. Sekarang masih ember. Oke, silakan lah Master Makidin. Kelihatannya saya salahnya banyak ini, Bu. Enggak apa-apa. Artinya kan Master. Coba saya. Oke, silakan share. Tampilkan sekilas gitu. Iya, silakan Master. Siap. Wih, aduh. Bukan. Benar. Enggak apa-apa. Belum. Gak apa-apa, santai saja master. Kita sambil ini karena tujuan BOC kita kali ini adalah penguatan pada dokumen pra penyuluhannya master. Sehingga nantinya dokumen master semua tuh sudah bagus kalau di-input nanti di LMS. Dan nantinya kan akan dinilai di portofolio kita sertifikasi nanti ya master. Ya master. Oke. Apa ya? Yang penyuluhan gitu. Ya, yang perencanaan master. Perencanaan gitu. Oke, benar. Ya, mudah-mudahan betul. Nah. Oke. Jadi nilai saya sudah salah, Bu, gitu loh. Ini kelompok sasarannya guru dan karyawan ya, Master ya? Langsung ya, saya tidak. Ya, ini yang untuk materi pembuatan dokumen perencanaan penyuluhan. Saya coba nyusun seperti
apa yang saya pahami dari Diklat Mandiri itu yang pertama di sini sebenarnya tim manajemen sekolah 15 orang. Di tim manajemen jumlahnya 16. Kemudian untuk tujuan penyuluhan yang tadi saya tanyakan ini salah ini. Tujuan indikator keberhasilannya peserta dapat menyebutkan beberapa dampak korupsi di bidang pendidikan. Terus kedua, peserta dapat Sepertinya sinyal Master Markidin ada masalah ya kayaknya ya Master ya. Ya, sepertinya sinyalnya agak kurang stabil ini. Iya, enggak stabil mungkin posisinya Master Markidin. Oke. Wah, malah terlempar ya kayaknya Master Markidin ya. Ya, kayaknya terlempar. Baik, mungkin Iya. Master sambil menunggu Master Markidin join lagi. Nah, ini nih. Baru masuk lagi. Emang kendala sinyalnya hilang. Iya, Master. Maaf, hilang tiba-tiba terpental. Aduh. Nggak apa-apa, Master. Nggak apa-apa, kita mulai lagi. Nggak Ya. apa-apa. Nih, kita cepat aja nggih untuk saya. Master, sebelum mulai, saya mau nanya ini. Tadi sudah saya sampaikan. Aduh, sinyalnya mulai naik turun lagi nih. Jangan boleh turun, Master. Gunungnya mulai mendung. Oh iya. Di sini kalau sudah mulai mendung sama angin itu berbahaya, Pak, di sini. Oh iya. Sinyalnya hilang. Sinyalnya bisa Iya. kena angin ya, Master ya? Anu Pak, karena gangguan di jalur apa dekat pohon-pohon itu, kabel-kabelnya sempat putus kemarin. Oh gitu ya. Tiangnya roboh, tiang internetnya roboh satu. Iya iya iya. Rawan sekali. Gimana Ibu Master? Oke, saya sebelum Master mulai, ini nanti sasarannya ini bisa untuk besok ya, Master ya? Besok kami memang ada agenda besok verifikasi dan persiapan workshop, Bu. Jadi ada rapat memang sekalian saya gunakan untuk ini. Oh iya, jadi yang penting kita memastikan sasarannya bisa untuk besok. Jangan sampai sasaran yang kita sudah buat itu besok nggak bisa. Jadi mumpung masih dalam pembuatan dokumen perencanaan itu bisa diubah, Master. Jadi nanti pada saat penguploadan sudah sesuai dengan video ya, Master ya. Oke, siap. Ya, lanjutkan, Master. Nanti kalau 16 nggak bisa, kita di ranah bakat dan kapro paling gitu. Kita kurangi jumlahnya. Ya. Tapi ada agenda. Okay. Terus kemudian ini langsung ke topik materi penyuluhan. Saya mengangkat dampak korupsi dalam berbagai bidang atau berbagai sektor. Metode penyuluhannya kami menggunakan 3 ini. Ada metode ice breaking, kalau tadinya kami berharap panjang waktunya, ternyata hanya 20 menit, ini kita nggak tahu, nanti mungkin hanya penyemangat saja ice breaking-nya. Kemudian metode ceramah, kita menggunakan ceramah, dan yang terakhir tanya jawab atau diskusi. Kita menggunakannya tanya jawab intinya. Terus untuk tempat dan waktu, SMK Purwosari, pelaksananya Kamis 4 November, saya pukul 8 sampai 9.30 tadinya voting waktu. Nah, pesertanya guru dan karyawan tim manajemen. Yang jumlah maksimal 16, nanti coba kita lihat di acara besok. Nanti kalau enggak, kita sesuaikan dengan acara undangan besok. Kemudian untuk media alat bantu penyuluhan, kami menggunakan slide PowerPoint.
Itu ada laptop, LCD, dan speaker. Untuk alur dan tahap kegiatan penyuluhan ada pembukaan. Di sini penyuluh memberikan senyum, salam sapa, semangat pagi, dan sebagainya. Terus harapannya responnya seperti itu, menjawab salam dan sebagainya, memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan penyuluhan, terus kemudian penyuluh melakukan pretest dengan mungkin tanya apakah sudah mengenal dampak korupsi dan sebagainya tadi. Nah, terus kemudian yang kedua pelaksanaan penyampaian materi. Di pelaksanaan kami plotting tadinya 70 menit. Terus kemudian di menyampaikan materi ini ada menciptakan suasana penyuluhan anti korupsi dengan menyaksikan tayangan kasus korupsi. Jadi kami menyiapkan video, sekilas video untuk bahan diskusi dan bahan nanti untuk penjelasan biar lebih mengena begitu. Kemudian yang kedua di acara ini membuka sesi diskusi dengan tanya jawab. Artinya dengan melihat video tadi kita melakukan tanya jawab dan sebagainya. Terus dilakukan post test, saya langsung di akhir setelah selesai materi kita melakukan post test atau menghasilkan soal. Terus di langkah ketiga penutupan kita siapkan 10 menit, di situ menyimpulkan dan merencanakan tindak lanjut ke depan setelah tadi mengetahui penggambaran tentang dampak apa yang harus dilakukan oleh peserta dan sebagainya. Kemudian menutup dengan salam. Untuk alur seperti itu, kemudian untuk rencana evaluasi, rencana kami buat tabel, di sini ada level 1, intinya berupa angket nih, kuesioner yang pengambilan datanya dengan skala Likert itu. Terus kemudian yang kedua, level 2 menggunakan post-test pretest. Jadi membuat soal berupa pertanyaan dan nanti peserta harus menjawab. Kemudian untuk yang terakhir, rencana kegiatan tindak lanjut pasca penyuluhan, mencermati kembali RKAS untuk memastikan kegiatan tepat anggaran dan tidak berbau korupsi. Terus yang kedua, melaksanakan kegiatan dalam rangka penyerapan anggaran sekolah dengan semangat anti korupsi. Mungkin seperti itu Bu, perencanaan kami. Baik, Karena Master. persepsi kami tadinya seperti itu. Silahkan ke dokumen pengorganisasian, Master. Salah. Dokumen Ya. pengorganisasian, Master, silakan. Pengorganisasian, oke. Ya, ini untuk dokumen pengorganisasian. Kita untuk tempat penyuluhan tadi di SMK Purwosari, Jalan Panggang, alamatnya itu lengkap. Ruangnya ruang pertemuan. Jadi pertemuan kami ruangnya kecil Bu, tidak mewah, sederhana. Kemudian untuk hari tanggal Kamis 4 November. Nah ini saya buat lebih maju karena acaranya itu panjang tadinya, tapi materi saya di jam 8 sampai 9.30. Jumlah dan nama tim penyuluh ini kami siapkan, penyuluhnya saya sendiri. Kemudian penyuluhannya panjang Bu, tadinya direncanakan panjang. Ada penyuluhnya ada 3 rencananya gitu. Dianto Yuwono, Kuswantoro. Jadi salah paham saya di sini. Terus kemudian untuk jumlah peserta ini 16 orang itu tim manajemen kami, namanya seperti itu. Nanti kita coba lihat di itu ada agenda apa. Kalau kita sesuaikan. Untuk perlengkapan kegiatan penyuluhan seperti ini ada sanitary kit, jadi untuk masker dan semuanya, seminar kit, kita siapkan memang alat tulis dan sebagainya, meja peserta, kursi peserta, meja penyuluh, dan sampai dengan mic wireless. Kemudian untuk suasana ruangan penyuluhan, kondisi umum ruangan dengan ukuran 8x9 meter atau 72 persegi. Penerangan sesuai standar dan dilengkapi dengan AC, tapi ternyata AC-nya kipas Bu Mas ya. Kita kipas, bukan AC yang sebenarnya. Di dalam ruangan terdapat toilet yang ini ada dekat Bu, bukan di dalam, di sampingnya. Terus kemudian kami coba membuat tata letaknya seperti ini, nanti tempat duduknya seperti itu, pintu masuknya mana. Nah ini dekat Bu, tidak di dalam tapi dekat sini. Nah kemudian untuk rundown acara tadinya kami pakai rundown acara seperti ini. Jadi materi yang saya rencanakan tadi ada di jam 8 sampai 9.30. Yang lainnya ini acara pembukaan dan lain-lain.
Kami lengkapi seperti itu. Mungkin itu saja Bu dari kami nyusunnya di pengorganisasian. Ini yang jelas saya banyak salah persepsi dengan model penyuluhan yang kami pelajari. Terlalu luas, tetapi tujuannya malah hanya materi-materi, bukan ke UK. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mr. Ya. Markidin. Oke loh, Master Markidin. Cuma Luar hanya biasa. iya, cuma Selamat, hanya Mas salah Mari. persepsi aja. Sudah keren Selamat loh. pusing, Mbak. Enggak lah, udah keren loh Master karena secara kan istilahnya itu kan dokumen minimal ya. Namanya dokumen minimal, kalau Master tambah-tambahkan tidak masalah. Artinya apa yang Master perlukan itu tidak masalah, yang penting minimal ada memenuhi dari indikator yang telah saya sampaikan tadi. Sebenarnya ini udah oke, tinggal Master poles sedikit. Artinya ya, yang pertama terkait masalah perencanaan, Master tinggal menyesuaikan antara tujuan dengan materi. Otomatis ya, Master ya. Master tujuannya ngapain nih melakukan penyuluhan, dan pastikan memang peserta itu untuk besok itu bisa ada, sehingga Master bisa melakukan penyuluhan. Dan ini sepertinya penyuluhan offline ya, Master ya? Offline. Saya offline. Offline. Artinya Master nanti penyuluhan offline untuk otomatis indikatornya disesuaikan. Kemudian metode-metodenya itu Master boleh lakukan, silahkan metodenya apa saja. Indikatornya disesuaikan, kemudian waktunya tinggal disesuaikan ya Master, jangan 90 tapi 20 menit. Kira-kira bagaimana? Kemudian, nah untuk rencana evaluasi ini Master, nanti Master rencananya itu malah di umum saja ya Master. Master rencananya mau rencana evaluasinya apa? Apakah pretestnya dalam bentuk apa? Tanya jawab. Ya, seperti itu ya, bukan Google Form kan? Dijelaskan pretestnya dalam bentuk apa misalnya. Kemudian post-testnya ngerjakan soal. Nanti secara umum dokumen perencanaannya seperti itu. Nanti di dokumen pengorganisasiannya Master yang lebih detail. Ya, rencana evaluasinya ini nih. Master letakkan di pengorganisasian. Ya. Jadi sudah ada tapi tinggal Master letakkan di dokumen pengorganisasian karena pengorganisasian itu lebih detail terkait instrumen evaluasi ya. Itu kan baru rencana evaluasi. Kalau di dokumen perencanaan kan dokumen baru merencanakan apa nih, metode apa yang digunakan untuk evaluasi. Nah, seperti itu. Jadi Master gunakan tadi apa, kuesioner ya, sama protest dan post test. Oke. Kemudian waktu Master untuk dokumen perencanaan. Itu dokumen perencanaan. Selanjutnya adalah dokumen pengorganisasian. Master jangan tulis acara kegiatan yang Master ngikut kan, tuh ngikut ya, mengikuti kegiatan rapat rencananya kan. Iya. Jangan ditulis itu, tapi inti dari materi Master. Ya, kalau bisa di situ tulis 20 menit karena Master harus bisa mengatur waktunya semuanya terpenuhi dalam waktu sampai akhir 20 menit. Nah, kemudian untuk saya ulangi, belum masuk ke pengorganisasian. Saya kelupaan dengan rencana kegiatan tindak lanjut pasca penyuluhan. Itu sudah oke ya, artinya Master nanti melakukan seperti revisi ya. Coba lihat kan Master tadi di penyuluhan, di perencanaan penyuluhan. Nah, di situ rencana kegiatan tindak lanjut pasca penyuluhan ini sudah oke Master, artinya setelah diinformasikan terkait hal tersebut, artinya berusaha mencermati kembali RKAS untuk memastikan kegiatan tepat anggaran dan tidak berbau korupsi, mungkin bukan tepat anggaran ya, maksudnya kegiatannya sesuai dengan output ya, dan harganya itu sesuai dengan kewajaran harga, sehingga meminimalisir terjadinya korupsi. Yang buat korupsi ini kan kalau harganya kan melebihi nih, di RKAS-nya itu misalnya sebenarnya harga 10.000, RKAS-nya buatnya 50.000, seperti itu ya Master. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk rencana kegiatan tindak lanjut pasca penyuluhannya, artinya
kepada sasaran ya. Ini kepada sasaran ya, udah oke ya untuk kepada sasaran. Nah, cuma dengan semangat anti korupsi ini dalam rangka pencernaan sekolah dengan semangat ya, semangat. Oke, kemudian seperti itu. Oke. Kemudian untuk pengorganisasian tadi sudah waktu, kemudian rundown acara. Coba saya mau lihat di rencana Master, sudah ada belum alokasi itu, alur tahapan kegiatan penyeluruhan di perencanaan? Tadi saya agak terlewat alur dan tahapan kegiatan penyeluruhan. Ada. Ini. Jadi kami buatnya ya kayak RPT. Nggak apa-apa. Artinya sudah ada ya Master, waktunya tinggal disesuaikan lagi. Waktu tinggal disesuaikan alur dan tahapan kegiatan penyuluhan, jadi sudah oke. Sehingga di dokumen pengorganisasian Master tambahkan dengan rundown acara ya tidak masalah, seperti itu. Artinya rundown acaranya itu sebenarnya maaf kalau saya boleh usul, rundown acaranya itu masuk ke dalam alur karena itu dokumen perencanaan bukan dokumen pengorganisasian. Iya. Oke ya. Rundown itu masuk ke dalam alur di dokumen perencanaan. Mungkin itu Master Markidin udah oke banget ya. Mantap. Udah oke banget. Jadi sedikit aja masukan-masukannya. Silahkan Master mana dulu nih, Pak Dia atau Master Pariana nih? Silahkan. Oh, Master Pariana kayaknya ya. Mohon maaf, Master Fadia saya duluan. Silakan. Saya akhir. Kemarin terakhir. Master Fadiah nanti untuk gongnya terakhir. Iya, oke. Yang paling jelek. Enggak, istilahnya Master paling cantik yang ada di BOC saat ini yang on ya. Betul. Silakan Master Baru Pariana. persiapan ya. Iya, nggak apa-apa. Sambil persiapan, kira-kira sudah ada gambarannya, Master ya. Mudah-mudahan. Saya buka dulu ini. Kalau kayak gini, kayaknya ngerjain nggak perlu sampai pewayangan ya, kayaknya. Cuma saya khawatir LMS-nya ini terpaksa bangun subuh untuk bisa upload. Karena perbaikannya sedikit sih sebenarnya. Pada saat misalnya Master istilahnya setelah selesai Master perbaiki udah oke sebenarnya. Jadi nggak perlu pewayangan lagi. Iya. Memang perlu ekstra tenaga gitu ya. Kalau udah ngikut diklat gitu memang perlu ekstra tenaga luar biasa. Kadang-kadang tapi mengalainya tuh ya tuh semangat ya, tetap semangat ini ya. Ya, oke, Master Pariana silakan. Teman-teman udah biasa seperti itu, Master. Oh, udah biasa ya. Mantap. Udah biasa. Itu teman-teman itu patuan semua, pejuang-pejuang tangguh semua itu teman-teman itu. Ya, pastinya. Tergantung yang maksa pokoknya kami ini. Oke, silakan. Memaksa. Silakan Master Pariana. Baik, terima kasih Master Dewi, Bapak Ibu Master yang lain yang saya hormati. Ini saya menyusun dokumen perencanaan penyuluhan ini juga miskomunikasi antara pemahaman dengan yang dimaksud oleh Master Dewi. Tapi saya coba untuk menyampaikan apa yang kemarin saya itu pikirkan. Baik, yang dokumen perencanaan ini yang pertama hari dan tanggal pelaksanaannya di hari Kamis tanggal 4 November 2021. Waktunya 7.30 sampai 8.10. Jadi saya rencanakan 40 menit, nanti mungkin saya ganti jadi 20 menit gitu. Kemudian tempatnya itu ruang virtual Zoom meeting. Karena memang mulai hari ini itu saya nanti ada diklat berkaitan dengan PISA di Hotel Alana masuk jam 1:30 ini nanti. Sehingga sampai besok itu sampai hari Sabtu, sehingga besok saya akan melaksanakan kegiatan penyuluhan itu melalui Zoom meeting. Kelompok sasarannya adalah siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Pleret. Tetapi kemarin ketika kami coba komunikasikan dengan Bapak Ibu guru di sana ini, siswanya berjenjang, ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12.
kelas 12, dan jumlahnya itu hanya 7 siswa karena pas ini sedang KBM, sehingga kami juga agar tidak banyak mengganggu waktu belajarnya siswa. Tujuan penyuluhan memberikan pemahaman tentang pengertian korupsi, yang kedua memberikan pemahaman tentang perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Indikator pencapaiannya adalah siswa memahami tentang pengertian korupsi, yang kedua siswa memahami tentang perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Untuk daftar topik materi, ini saya buat seperti ini karena semula seperti yang tujuan itu. Walaupun setelah tadi ada pencerahan itu nanti akan saya rubah karena saya mengambil UK 7 yang nanti ini akan banyak berubah di topik materinya, dan juga termasuk durasi waktu yang saya tentukan nanti akan juga menyesuaikan dengan materi yang nanti akan saya rubah. Metode pembelajarannya di sini pretestnya kuesioner pakai Google Form. Kemudian yang untuk materi yang lain itu ceramah, presentasi, dan interaksi tanya jawab gitu. Kalau tadi dipersyaratkan 3 ya nanti saya mencoba untuk kembali merevisi yang ini juga sudah 3 tetapi barangkali mungkin belum cocok dengan yang tadi dikendaki. Kemudian media alat bantunya itu adalah laptop, mungkin bagi siswa itu nanti handphone, jaringan internet, aplikasi Zoom, dan ada PowerPoint. Post testnya juga menggunakan kuesioner, ini juga Google Form, dan kemudian nanti evaluasi itu juga menggunakan instrumen evaluasi, tetapi juga menggunakan Google Form. Rencana evaluasi yang pertama, evaluasi reaksi menggunakan kuesioner, evaluasi pembelajaran juga menggunakan evaluasi pembelajaran menggunakan pretest dan post test yang menggunakan Google Form. Kemudian rencana tindak lanjut itu penugasan kepada siswa untuk mencari contoh di lingkungan sekitar tentang praktek gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Saya kira ini untuk yang perencanaannya. Master Dewi mau langsung dicermati untuk diberi masukan. Langsung ke pengorganisasian, Master Pariana. Yang ini yang evaluasi, kami mencoba, mohon maaf ini ya, Master Dewi, ini yang evaluasinya, itu kami mencoba membuat instrumennya seperti ini. Ini kaitannya dengan apa ya? Yang pertama evaluasi level 1 itu adalah tentang penyelenggaraan dari penyuluhan itu. Kemudian yang level 2 ini adalah tentang tindak lanjutnya. Ini baru kami rancang seperti ini. Mungkin nanti masukan dari Master Dewi berkaitan dengan substansi isi dari instrumen pernyataan-pernyataan yang mungkin perlu diperbarui atau diperbaiki. Baik. Izin Master Pariana ke atas sebentar, Master. Saya agak kelewat. Oke, sip, udah. Oke, sip. Begitu, Master. Terus ya, ke pengorganisasian. Iya, pengorganisasian. Ini saya keluar dulu ya. Baik, teman-teman master, ini dokumen pengorganisasian penyuluhan yang saya buat. Jadi di sini ada nama kegiatannya, penyuluhan anti korupsi gitu. Ini nanti kita ganti karena kita akan mengambil UK 7 hari tanggal Kamis 4 November 2021, waktunya 7.30 sampai 8.30 menit, tempatnya ruang virtual Zoom meeting, kelompok sasarannya kelas 10 SMK 1 Barat, jumlah 7 anak, jumlah penyuluh 1 orang, atau penyuluhnya Pariana. Kemudian kebutuhan perlengkapannya adalah seperti ini, ada laptop penyuluh 1 buah, laptop atau handphonenya peserta ada 7 buah, aplikasi Google Form itu adalah 1 buah.
Kemudian kebutuhan suasana ruangan, ini adalah ruang untuk peserta yang sepi, terang, nyaman, dan jaringan internetnya kuat. Ruang untuk penyuluh yang sepi, terang, nyaman, dan jaringan internet yang kuat. Ini besok penyuluhnya di Hotel Alana, insya Allah jaringan internetnya kuat dan nyaman. Terima kasih Bapak Ibu Master. Kami persilahkan kembali ke Bu Master Dewi. Baik, Master Pariana. Untuk itu udah sebenarnya saya takjub ya. Artinya tuh master-master semua tuh udah sebenarnya dengan belajar mandiri itu sudah masuk gitu sebenarnya ke materi-materi inti. Jadi saya ini tinggal memoles saja sebenarnya supaya lebih optimal seperti itu. Jadi luar biasa ya. Kita beri aplaus dulu ke Master Pariana. Oke. Baik, Master, kita sekarang adalah saya coba untuk mengevaluasi terkait dokumen perencanaan yang telah dibuat oleh Master Pariana. Pertama, kita lihat waktunya kalau di perencanaan itu 40 menit, tapi di pengorganisasian 30 menit. Artinya kan tidak konsisten ya Master ya. Tapi karena sudah tahu bahwa maksimum 20 menit, jadi Master itu minimal 15 menit. Artinya boleh 15 menit, boleh. Boleh 17 menit, boleh. Maksimum 20 menit. Artinya tinggal di-arrange lagi di dokumen perencanaan dan pengorganisasiannya. Kemudian, untuk materi juga disesuaikan dengan tujuan penyuluhannya nanti Master ya. Otomatis sama, mungkin disesuaikan dengan tujuan materi. Master mau tujuannya apa, maka materi menyesuaikan nanti untuk itu. Kemudian siswa, tadi yang seperti Master informasikan, di sini pastikan memang sasaran Master adalah siswa kelas 10. Namun apabila ada variasi antara siswa 10-11, boleh membuat siswa SMKN 1 sebanyak 7 orang. Boleh seperti itu. Kalau memang variasinya tidak hanya siswa kelas 10, tapi ada mungkin siswa kelas 11 dan selanjutnya. Kemudian metode pembelajaran tadi kan memang minimal 3. Nah, untuk ceramah dengan presentasi itu hampir sama, Master. Artinya kan kita memberikan metode itu namanya metode ceramah seperti itu. Jadi kita mempresentasikan apa yang ingin sampaikan. Jadi mungkin Master silahkan tambah lagi metodenya ya. Apakah mau modelnya role play atau studi kasus atau bagaimana seperti itu ya Master ya. Nah itu saja untuk dokumen. Nah kemudian ini kayaknya evaluasi itu Master untuk rencana di perencanaan itu kan ada indikator rencana evaluasi yang akan dilakukan. Nah, rencana evaluasi yang akan dilakukan Master itu hanya ditulis saja. Rinciannya nanti di pengorganisasian. Ya. Jadi rencana evaluasinya pertama mungkin rencananya pertama tadi apa tadi post test ya. Atau apa tadi ya? Tinggal nah, nanti rinciannya yang lembar-lembar pertanyaannya itu Master tuliskan di pengorganisasian. Jadi tinggal dikopas ya di pengorganisasian. Di pengorganisasian itu kan ada instrumen evaluasi minimal, kan? Nah, otomatis instrumen yang Master pakai adalah instrumen evaluasi level 1, kan? Itu terkait masalah penyelenggaraan. Nah, itu pertanyaannya terkait masalah materi, semuanya ada kan tadi Master udah buat. Kemudian instrumen level 2 terkait untuk mengetahui perubahan. Master sudah bikin terkait jawaban-jawaban atau materinya sebelum itu. Oke. Untuk rencana tindak lanjut pasca penyuluhan udah betul ya. Artinya Master habis itu buat istilahnya pasca penyuluhan ini Master apa? Oh ya, mereka harus ngerjain ini. Nah, itu udah oke. Oke. Kemudian jumlah dan nama tim penyuluh Master. Artinya apakah Master rencananya offline? Memang Master sendiri ya? Online ya, sendiri ya Master ya? Tidak ada yang lain. Oke, enggak apa-apa. Kalau emang sendiri ya sendiri. Artinya timnya cuma sendiri seperti itu. Oke, mungkin itu saja Master masukan dari saya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Master. Kita lanjut lagi ke Master Fadia ya Master. Kita lanjut lagi ke Master Fadia. Silakan. Siap. Yang terakhir banyak koreksian ini.
Semangat, Bu. Semangat. Oke. Semangat. Kalau udah koreksi kayak gini, kan ada gambaran itu untuk menyelesaikan untuk tugas sinkronus 3-nya kan? Jadi lebih enak gitu loh. Ya, betul. Sudah kelihatan? Kelihatan, sudah silakan. Ya, oke. Makasih waktu yang diberikan. Ini draft dokumen perencanaan penyuluhan. Kemarin tidak ada bayangan kalau harus diambil hari Kamis. Maka dibuat, setelah selesai hari Jumat 12 November. Nanti akan kami roba. Nah, waktunya juga akan kami roba. Tempatnya di ruang lab seni dan budaya. Nanti kita laksanakan secara Zoom. Kelompok sasaran guru-guru SMA Negeri 5 Yogyakarta. Tujuan penyuluhan menumbuhkan semangat melawan korupsi pada guru-guru SMA Negeri 5. Indikator keberhasilan guru-guru SMA Negeri 5 Yogyakarta mempunyai semangat melawan korupsi. Dasar topik materi, yang pertama contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. 2. Tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. 3. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. 4. Cara mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi. Dan 5. Referensi atau role model negara atau daerah atau instansi yang anti korupsi. Metode penyuluhan, ceramah, dan diskusi interaktif. Kemudian alur dan tahapan, yang pertama salam, kemudian 2 memberi motivasi, pentingnya memahami anti korupsi, 3 memberi contoh-contoh usaha untuk mencegah dan menentang korupsi, 4 menyampaikan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, 5 diskusi bagaimana mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi, 6 diskusi mencari instansi atau daerah negara mana yang anti korupsi. Daftar media atau alat bantu, yang pertama LCD, 2 PPT, kemudian alokasi waktu, ini sangat lama sekali, 60 menit, nanti akan kita rubah dan dirubah menjadi 20 menit. Kemudian rencana evaluasi pembelajaran atau learning, ini belum dibuat, nanti setelah ini baru nanti akan dibuat evaluasinya masuk level 1 dan level 2. Kemungkinan mengambil level 2-nya. Kemudian RTL 1 pengorganisasian penyuluhan anti korupsi, 2 melaksanakan penyuluhan anti korupsi, kemudian melaksanakan evaluasi, dan yang terakhir melaksanakan laporan kegiatan. Begitu, Master. Banyak sekali kekurangannya untuk dokumen perencanaan. Lanjut, Master, dengan lanjut ke pengorganisasian ya. Ya. Draft dokumen pengorganisasian penyuluhan anti korupsi, hari dan tanggal akan dirubah, tempatnya sama, kelompok sasarannya sama, guru-guru, merencanakan ada 45 guru SMA Negeri 5, nanti menyesuaikan, kemudian nama tim anti korupsi Puspa Negara. Identifikasi kebutuhan, 1 ruang berkapasitas lebih dari 45 peserta, 1 unit LCG, 1 laser pointer plus kalau yang diperlukan, 1 buah laptop, kemudian handout materi untuk peserta, Google Form untuk pretest dan post-test, kemudian lembar evaluasi pelatihan. Identifikasi atau untuk suasana ruangan, 1 ruangan berkapasitas 50 peserta, kursi sejumlah peserta, meja dan tempat duduk untuk panitia dan narasumber, AC, WiFi, mikrofon, dan speaker. Ini tadi itu awalnya untuk offline, nanti direncanakan untuk yang online tanpa memerlukan kursi dan meja. Kemudian, Master, selesai. boleh izin berhenti dulu ya, nyanyi Indonesia Raya, izin. Oh iya, betul. Jam 10.
Baik, terima kasih Master. Ya, Sorry, di tempat saya lagi itu ya Master, memandang ya jam 10 untuk Jam Indonesia 10. Raya. Iya, silakan Tapi kalau Master untuk- lanjutkan. Ya, ini sudah selesai, Master. Oh, sudah ya. Oke, udah selesai ya. Oke. Banyak sekali koreksi anunya, Master. Baik. Oke. Baik, terima kasih Master Fadia. Terima kasih ya. Wah, luar biasa Master-Master kelompok 5 nih. Alhamdulillah. Saya istilahnya ngelihatnya tuh alurnya aja sudah masuk, Master. Kita beri applause untuk kita semua ya. Mantap ini semuanya. Oke, Master. Baik, kita masuk coba ke evaluasi perencanaan ya, Master. Kita bisa lihat sama-sama. Untuk waktu nanti Master tinggal menyesuaikan untuk perencanaan diubah hari Kamis sesuai dengan jadwal itu. Master tinggal pilih jam berapa, tapi di jadwal kita untuk hari Kamis itu diberi waktu dari pukul 8.00 sampai pukul 12.00. Intinya kalau mau jam 7 juga boleh. Intinya besok diberi waktu sampai pukul 12.00. Kalau memang mulainya acara jam 7 silahkan. Seperti itu ya, tinggal menyesuaikan dengan waktu 20 menit. Kemudian untuk istilahnya materi sama tujuan disesuaikan kembali, disesuaikan dengan kelompok sasaran, karena ingin kita tuju siapa. Kemudian untuk sasaran nanti pastikan memang kelompok sasarannya bisa. Jadi kalau memang mau diubah silahkan sebelum diupload. Nah, nanti baru, karena kita akan melihat menilai relevansi antara dokumen perencanaan dan pengorganisasian dengan video yang diupload. Video praktikumnya itu kan nanti diupload. Nah, itu jadi tugas selanjutnya seperti itu. Jadi itu ada relevansinya antara dokumen perencanaan pengorganisasian dengan video yang diupload. Kemudian masternya mungkin metode penyuluhannya boleh ditambah 1 ya, Master. Silakan dipilih nanti tinggal ditambah 1. Kemudian alur dan tahapan Master itu belum ada evaluasinya serta penutup. Kira-kira evaluasinya modelnya seperti apa? Kira-kira berapa menit seperti itu? Penutupnya kira-kira berapa menit? Sehingga itu Master juga waktunya belum ada ya, Master. Sehingga nanti alur itu untuk menentukan supaya kita tepat waktu. Ya, sesuai dengan perencanaan kita. Jadi nggak ada waktu, belum ada waktunya. Kemudian di situ Master juga belum juga mencantum evaluasi ya, kayak tadi saya lihat belum ada. Ya, betul. Evaluasi belum dibuat. Iya, rencana evaluasinya. Nah, rencana evaluasi Master ini seperti apa? Apakah menggunakan Google Form? Google Form. Apakah ya seperti itu. Nah, perlu diingat rencana evaluasinya itu Google Form nantinya. Nah, poin-poinnya itu mencakup evaluasi minimal ya, evaluasi level 1 dan evaluasi level 2. Itu. Tapi nanti rinciannya di dokumen pengorganisasian. Oke. Jadi seperti itu masukan untuk dokumen perencanaan. Kemudian untuk dokumen pengorganisasian Master itu waktu dan tempat tinggal menyesuaikan juga ya. Kemudian nama tim Master itu saya mau nanya, nama timnya itu maksudnya anti korupsi Puspa Negara itu apa ya, Master? Kita membuat tim khusus di sekolah kita namanya anti korupsi Puspa Negara, itu lambang SMA. Oke, mantap. Nah, tapi itu terdiri dari namanya siapa-siapa aja gitu loh, Master, maksudnya. Boleh, artinya kan komunitas ya. Terdiri dari kan bisa forum dari pengurus, dari staf yang ada di SMA. Ya, misalnya yang menyuluh ini, Master. Kegiatan kita yang menyuluh ini siapa yang berperan serta di situ. Jadi apakah Master kan otomatis Master Fadia yang pastinya sebagai tim penyuluh. Ya, berarti nama-namanya dicantumkan ya. Ya, yang bisa untuk 20 menit ya, Master. Siap. Kemudian yang istilahnya bantu. Ini kan offline kayaknya ya, Master ya? Online nanti. Oh, online. Oke. Kalau online artinya bertugas sendiri ya? Atau ada yang bantu backup mungkin sebagai pendamping IT boleh. Ya. Artinya misalnya tiba-tiba kita log out, ada kontingensi atau rencana antisipasi apabila kita terlempar ya.
Jangan sampai kita terlempar, jadi arti peserta tinggal sendirian tuh. Ada pendamping. Jadi seperti sekarang ini kontingensinya, ini ada pasca, ada Master Panca yang membantu saya apabila saya terlempar nih Master. Jadi nanti Master tidak sendiri, ada Master Panca yang mendampingi dari Bandiklat. Nah, itu termasuk kontingensi kita apabila misalnya ada masalah terkait jaringan atau bagaimana seperti itu. Ya, jadi nanti nama timnya menyesuaikan. Kemudian instrumen ya, kalau di pengorganisasian namanya instrumen evaluasi. Nah, instrumen evaluasi itu baru rinciannya Master. Harus melampirkan pertanyaan-pertanyaannya tuh. Seperti itu. Masukkan dia jadi dalam satu dokumen pengorganisasian. Mungkin itu ya Master ya. Oke, terima kasih masukannya. Ya, oke. Itu dari masukan semuanya. Mudah-mudahan nanti ada gambaran untuk master-master semua bagaimana untuk memperbaiki dokumen pra penyuluhan, yaitu terdiri dari perencanaan dan pengorganisasian, kemudian diupload. Kalau saya lihat sih kayaknya perbaikannya sedikit, sehingga ya seperti yang saya sampaikan tadi, nggak pewayangan lagi lah nanti malam. Cuma kalau LMS-nya ada masalah, Master boleh bangun subuh, coba masuk. Ada gambaran. Iya. Subuh masukin lagi, upload di LMS-nya Kangen Master. wayangan. Iya, siap. Iya, seperti itu. Jadi, nah, Master, ini kan udah oke semua ya, Master sudah ada masukan. Kalau Master Sisil sama Master Latifa mungkin nanti akan menyesuaikan, mungkin bisa koordinasi lewat WA seperti kemarin-kemarin, Master-Master berdua itu koordinasi dengan saya lewat WA. Kita ini lagi dulu, yel-yel dong Master, nanti baru masing-masing rencananya kita masing-masing buat video kali ya, baru itu disatu-satuin gitu, karena agak susah kalau di sini ya, mungkin. Gimana, ada saran Master Warsono, selaku ketua, gimana kita yel-yelnya nih? Untuk yang kemarin saya unggah itu mungkin nanti ditanggapi dulu oleh teman-teman, apakah itu sebagai alternatif yang selain yang disampaikan oleh Master Sisil kemarin, kan ada satu yang kemarin saya buat itu, mungkin ya, ada tanggapan dulu. Ya silakan, Master-Master yang lain. Setuju, dicoba aja, lagunya familiar sekali itu lagunya, terus tidak nadanya tidak tinggi. Ya. Pak, soalnya nggak bisa nyanyi Bapak. Itu nadanya itu lagu waktu Diklat Prajabatan dulu yang masih semi militer itu. Kemudian saya ubah liriknya itu kan. Gitu ya. Tapi kan ada semangatnya juga gitu. Jadi ya coba mungkin Master Dewi belum sempat mendengarkan itu ya. Sudah saya buka kemarin. Bagus juga Master. Jadi istilahnya saya serahkan kepada Master-Master apakah menggunakan yang tadi atau yang lagu dari Master Cecilia. Monggo disepakati saja. Saya sepakat Pak Warsono, Master. Iya. Oke. Ya. Saya juga sama. Oke ya. Kalau gitu dengan Master Warsono ya, coba Master Warsono nyanyi dulu dong. Ya, contohnya dulu. Contoh dulu dong. Siap. Ya, mudah-mudahan tidak keliru ya, karena ini juga liriknya baru saya buat kemarin ba'da sholat duhur itu. Kemarin baru saya rekam setelah sholat duhur itu. Siap menyimak ya Master-Master ya? Oke. Siap. Ku buat buku harian, ku tulis kenang-kenangan, larut malam ku begadang sendirian, rampungkan tugas harian, semangat mandiri, sharing dengan teman-teman. Berjuang. Sebentar. Berjuang bersama. Berjuang bersama tuh meraih mimpi penyuluh anti korupsi. Kelompok 5, go, go, go. Yes. Yes.
Seperti yang itu, Master. yang terakhir saya semangat saya yang terakhir. Kayaknya gini ya, mungkin kita bagi pembagian Saya itu, yang bisa terakhir itu Pak Master. mungkin nanti kita, Temennya ada liriknya yang mau diganti juga. oh iya Kak, Seandainya masih mau ada yang di... bagus sudah itu. Kalau sepakat Ya. ya, kita sepakat ya ini ya. Nah, mungkin Sepakat, gini, sepakat. mungkin supaya video kita bagus, nanti kan rame-rame nih, tapi nanti kita akan Iya. coba bikin video, kita satuin, nanti saya bantu satuin, pakai yang sederhana saja, pakai aplikasi sederhana aja. Jadi nanti maunya, ku buat buku harian, ku tulis kenang-kenangan, lanjut satu lagi. Larut malamku begadang sendirian, rampungkan tugas harian. Nah, jadi kita ini kan ada 6 orang ya. Usul Master. Gimana? Untuk saya bagian terakhir saja yang ada nadanya. Nah, betul. Iya. Itu Tapi- bersama dengan saya itu. Ya, tapi saran saya kelompok 5 go yes-nya tuh sama-sama biar semua. Ya betul, yang Sama. terakhir itu harus sama-sama nanti. Ya. Betul. Coba kita lihat 1 2 3 4 Ya. 5 6 7. Oke. Jadi ya, mungkin Master Sisil sama Master Latifa itu kan mungkin dia sampai masih diklat. Master Pariana kapan diklatnya? Nanti siang masuk jam Siang. 2. Oke. Kita besok pagi biasanya udah diminta nih untuk biasanya di akhir acara itu diminta kita untuk nyanyi sama-sama, walaupun nanti mohon videonya masing-masing itu dikirim, nanti saya coba edit-edit ya untuk ditayangkan mudah-mudahan. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya 1 2 3 4 pas nih 4 ya. 4 bait. Jadi 2 bait nih ceritanya. Ku buat buku harian, ku tulis kenang-kenangan, itu 1 orang. Larut malamku begadang sendirian, rampungkan tugas harian, itu 1 orang. 1 lagi, semangat mandiri, sharing dengan teman-teman, kan? Itu 1 orang. Berjuang bersama untuk meraih mimpi. Ini nih, penyuluh anti korupsinya sama-sama atau yang tadi suruh itu usul gimana? Saya aja, Master. Apa? Saya aja yang penyuluh anti korupsinya. Berjuang bersama untuk meraih mimpi. Sama-sama penyuluh anti korupsi. Kan sama-sama kan? Nah, saya itu, Master. Kelompok Saya 5. bagian Nah, penyuluh anti korupsi. kelompok 5-nya ini harus Master Wasono. Yang lain jawab Nah, itu go bareng-bareng. yes. Oke? Oh iya, betul. Ya? Bisa ya? Oke. Jadi, yang Timnya bagus pertama, seperti itu, Master. yang pertama aku buat buku harian Master Warsono ya. Sepakat ya? Sampai kenang-kenangan. Habis itu larut Oke. malam yang suka begadang nih Master Markidin kayaknya. Ya. Tahu Bang. Ya larut malam begadang sendirian ya. Rampungkan tugas harian. Karena ini Ketahuan ya. istrinya Siap. lagi keluar kota. Jadi sendirian dia begadang. Habis Kontraknya itu ditemani sambil tidur, Master. ya, habis itu karena yang paling muda Master Pariana harus semangat. Semangat mandiri, sharing dengan teman-teman, kan? Waduh. Betul enggak? Nah, Master Padia tuh katanya cuma mau 1 lirik aja tuh, penyuluh anti korupsi. Ini kan Padia ya, Master Padia gini, berjuang bersama untuk meraih mimpi. Semuanya penyuluh anti korupsi, betul nggak? Bisa? Master Padia 1 lirik aja nih, berjuang bersama untuk meraih mimpi. Kita semua penyuluh anti korupsi. Pak Warsono langsung bilang, kelompok 5, go, go. Kita semua langsung jawab, go, 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 yes. Gitu. Oke? Yes. Oke. Bisa? Oke, kita mulai Banyak. ya. Oke, siap. Bentar. Saya backup dengan handphone. Ya, siap deh. Ya. Dicoba Saya untuk belum divideokan. hafal. Ya kan Oke. di anu ada sudah saya tulis, Master. Iya, Coba saya. dulu. Nanti Apa ngirim namanya? sendiri-sendiri itu. Nadanya gimana itu belum hafal. Oh ya. Ya, gini Master. Di kelompok itu kan ada tuh. Di kelompok 5, coba kita share lagi ulang ya, biar kelihatan ya. Ada. Saya share ulang di paling bawah, jadi nggak
nggak ketimpa gitu loh. Nah ya, saya share ulang lagi. Share ulang lagi. Mandiri. Nah, saya share di grup ulang lagi ya, kelompok 5 ya. Bisa dilihat ya. Dengan teman-teman. Itu lagu-lagunya yang ya, lagu-lagu diklat ini ya. Ayo Pak Mas, gimana? Ku Gimana, Mas? buat buku Semangat harian. mandiri, Sharing sharing dengan teman-teman. teman-teman. Oke? Sip, saya buat videonya. Dicoba. Asik. Mungkin latihan dulu, Master. Latihan dulu. Oh, latihan dulu. Master. Oke, boleh latihan. Boleh, Ya. oke. Oke, Latihan per 1. individu. Saya Ya. mengawali ya. Oke, 1, 2, 3. Ku buat buku harian. Duh, putus-putus teman Tulis saya. kenang-kenangan. Larut malamku begadang sendirian. Rampungkan tuh. Sampai rampungan tugas saya. Sampai rampungkan. Bentar. Bukan sih putus-putus, Bu. Sebentar. Diulang dulu. Iya. Putus-putus, tak matikan video saya, tak matikan dulu. Boleh. iya. Baru. Kalau nyala putus-putus. Diulang, Oke. Pak. Diulangi saya dulu Ulang ya. Pak Warsono ya. Yap. Ku buat buku harian, ku tulis kenang-kenangan. Larut malamku begadang sendirian. Rampungkan tugas harian. Semangat mandiri, sharing dengan teman-teman. Berjuang. Ayo Bu Padia. Berjuang Bersama. untuk meraih mimpi. Penyuluh anti Penyuluh korupsi. anti korupsi. Nah, Kelompok 5. Go, yes. Ayo Pak Marsono, saya diberi contoh lagi. Ya, yang semangat ya mandiri ya. Ya. Semangat mandiri, sharing dengan teman-teman. Gitu. terus Nah, Pak Warsono yang berjuangnya. Mantap ya. Semangat mandiri, sharing dengan teman-teman. Berjuang bersama untuk meraih mimpi. Penyuluh anti korupsi. Enak, Bu. Di bawah itu enak. Enak banget. Atau tukeran dengan saya. Ya, mau tukaran sama Master Markidin. Siapa yang mau tukaran? Halo, Halo, Mas. Master. Aduh, apa kabar? Aduh, Dulu, ini Pi. Master Sisil, halo. wah, Halo, luar Master. biasa. Kebetulan bisa keluar ya. Ini ada Bisa keluar. menggantikan Ada saya bis. ini. Ini Kebetulan keren bisa ini. keluar. Double diklat, Menggantikan saya. latihannya oke, tugasnya sudah dikumpulkan, tinggal saya nilai. Masih apa namanya, minimalis, tugasnya masih minimalis. Terutama Ya. saya sambil tadi ini menyela nyanyinya sebentar nih. Nah, ini Jadi- Master usul sudah ada Master Rupi. Posisi saya diganti Master Rupi, saya yang bagian terakhir go yes ada. Ya nanti kita semua nyanyi ya. Semuanya nyanyi. Ibu, Bisa dicoba kan sekali lagi ya dicoba. Oh iya, Master Ya. Rupi ganti posisi saya yang terakhir ya. Oke Yang ya, mana Master Berjuang Master Sisil bersama. ganti yang berjuang bersama untuk meraih mimpi ya, penyuluh anti korupsi. Oh ya. Oke, Master Warsono Ya, boleh yuk. diulang? Kita mulai ya, coba Oke. ya. Belum saya rekam nih, nanti belum. Oke, 1, 2, 3. Ku buat buku harian, ku tulis kenang-kenangan. Larut malamku begadang sendirian. Rampungkan tugas harian. semangat mandiri,
sharing dengan teman-teman. Berjuang bersama untuk meraih mimpi, penyuluh anti korupsi. Kelompok 5. Go, 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 go. yes. Aduh, nggak bareng-bareng ya? Keren banget. Keren. Bareng kita harusnya. Iya, Pak keren. Marsono. Ini kalau nggak bareng Dengan karena saya. pengaruh sinyal. Pengaruh sinyal Mas ini Tariana biasanya. coba dibetulkan sedikit ya Mas Iya, Tariana. siap. Semangat mandiri, sharing dengan teman-teman. Berjuang Sharing dengan bersama untuk meraih mimpi. Semangat mandiri, sharing dengan teman-teman, berjuang bersama untuk meraih mimpi, Oh, begitu. penyuluh anti korupsi. Berjuang bersama untuk meraih mimpi. Begitu boleh nggak, Pak? Yes, monggo Boleh. enggak apa-apa. Boleh, udah bagus banget. Meraih mimpi, penyuluh anti korupsi. Oke. Marsono. Ini satu SKS Mak Marsono. Oke ya, Master, saya rekam ya. Saya rekam supaya minimal kita sudah ada yel-yel. Nanti Master masing-masing Sudah ada rekam sendiri ya. dokumennya, Nanti untuk bagusnya rekam sendiri, nanti saya yang gabung-gabungkan. Tapi ini untuk sementara aja. Oke. Oke ya, Jadi kita nanti mulai Mas ya. yang potong-potong ya. Ya, kita Ya, mulai ya. semangat. 1, 2, 3. Ku buat buku harian, ku tulis kenang-kenangan. Larut malamku begadang sendirian, rampungkan tugas harian. Semangat mandiri, sharing dengan teman-teman. Berjuang bersama untuk meraih mimpi, penyuluh anti korupsi. Kelompok 5. Go. Yes. Aduh, nada saya berubah. Keren. Keren banget. Oke, Master. Mungkin waktu kita sudah masuk ke batch practice ya. Keren banget. Ini semangat kita kelompok 5 nih, keren banget. Oke. Coba Nah, dikirim Master ya, yang nanti saya rekamannya ya. kirim di grup kita Tunggu ya. kirim di grup ya nanti ya. Ya, Yang saya bersama-sama nanti- tadi. Tapi nanti kita masih sendiri-sendiri ya, Master itu. kita masih coba rekam biar sendiri-sendiri agak ya? bagus gitu. Ya. Oke. Oke. Hanya Ya. potongan itu saja, nanti saya coba gabung-gabungkan gitu loh. Oh, oke. Nanti Kalau Mas- saya sendiri mah nggak bagus. Oke, Karena Master nadanya Latifah nanti nggak nanti anu, menyesuaikan ya. Nanti go yes-nya ya. Master Latifah. Ya bareng Master Fadia. Ya, Master Ya, Fadia enggak nanti berani. menyesuaikan. Ini Master Latifah enggak berani keluar nih. Iya, dia bawa laptop masalahnya katanya. Oke, Master sudah mulai pukul 10.30 kita bergabung di best practice. Nantinya best practice kita untuk materi selanjutnya kita langsung ketemu di ini ya, main room ya. Sesuaikan, habis itu nanti kita ada BOC lagi. Disesuai dengan jadwal, nanti ada BOC lagi pukul 13.00 ya, Master ya. Tapi di main room dulu sebelumnya. Baik, Master. Kita ketemu di main room ya. Oke. Dah, Assalamualaikum. Master Gina. Oke, Master kita Gina. mulai dulu. Ya, gimana Master Gina. Sisil? Nanti saya boleh nyuwun waktunya ya untuk konsul sendiri ya. Ya, kayak tadi malam kita Master saya kasih sendiri ya, Ya. untuk perbaikannya. Ya, betul. Mm-mm. Ya. Sip. Terima Tapi kasih untuk sebelumnya. kehadiran Master Sisil sama Master Nur Latifah luar biasa. Minimal ada dulu ya. Masalah tugas juga udah oke banget. Nanti tinggal menyesuaikan. Ya. Oke, Ya, Master. oke, terima kasih. Sip, semuanya kumpul di ini ya, di main room ya untuk menerima. Oke. Ya, dah. Assalamualaikum. Salam. Terus putus. Aduh.